Yo guys, kembali lagi bersama gue Ken Wilboy. Di video kali ini gue mau membahas perbedaan trading binary option dengan forex. Apakah itu sama? Apakah itu beda? Karena kan belakangan ini banyak dengar tuh, wah binary option itu trading judi, itu penipuan, itu broker jelek apa segala macam. Apakah trading forex itu sama? Ya, kita bahas semuanya, kupas tuntas di videonya kali ini. Video ini sangat penting buat kalian yang suka trading untuk menghasilkan ini. Lihat, ini duit. Ya, kalau kalian trading untuk menghasilkan uang, dapat uang, ya semua orang trading pengen dapat uang, pengen cuan. Nah, kalian harus nonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip karena faktanya bakal bikin kalian kaget. Ya, supaya duit kalian nggak hilang di bawah broker abal-abal. Hati-hati, kalau salah masuk broker, kalian deposit ke broker abal-abal, siap-siap duit kalian sama yang udah dibawa lari itu ya. Siap-siap, harus hati-hati. Kita singkirin dulu biar kalian bisa fokus, konsen. Oke, mari kita bahas pertama. Oke, mulai dari mekanisme trading. Mekanisme trading. Apa itu binary option sendiri? Binary option itu adalah binary, artinya dua. Bisa buy, bisa sell, bisa ke atas, bisa ke bawah. Binary option. Jadi sebuah option atau kontrak opsi di mana hanya ada dua kemungkinan, naik atau turun. Itu ya. Jadi kalian itu cara mainnya ya, cara tradingnya atau mainnya itu dalam 1 menit kalian harus menebak atau memprediksi market bakal ke atas atau ke bawah. Kalau kita pasang buy, open posisi buy alias kita mau market naik, itu kita dan ternyata marketnya lebih tinggi dibanding 1 menit yang lalu ketika kita buy, kita profit. Dan sebaliknya kalau sell dan ternyata marketnya turun setelah 1 menit, kita profit. Nah, profitnya itu 80-90%. Bahkan ada yang 92% dari kita open posisinya. Misalnya kita open posisi $100 deh, $100. Nah, ketika kita profit misalnya 90%, kita langsung dapat dari 100 tadi jadi 190. Menggiurkan banget kan kelihatannya? Bahkan bukan hanya 1 menit. Ada yang cuma 5 detik. Dalam 5 detik marketnya bakal naik atau turun. Itu luar biasa kan menggiurkannya. Bayangin. Masa 5 detik atau 1 menit kita bisa profit 90%. Gila banget kan? Saking gilanya itu udah mirip judi. Ya, tapi kan banyak lagi ini kontroversi. Jadi sebenarnya judi atau bukan? Oke, kita hitung-hitung ya, pakai matematika statistika berdasarkan risk to reward ratio. Contoh kalau kalian trading binary option, misalnya kemungkinan kalian nggak ada analisa deh. Random. Kemungkinan menang 50-50. 50% mungkin naik, 50% mungkin kalah. Misalnya kalian melakukan 100 trading, 50-nya profit, 50 kalinya loss. Nah, kalau profit kalian itu hanya dibayar 80-90%. Sedangkan kalau loss kalian rugi 100%. Dari sana aja risk to reward rasionya udah nggak apple to apple, nggak 1:1. Jadi cenderung kalau kalian misalnya trading nih, 50 kali profit, 50 kali loss, ujung-ujungnya kalian hilang uang. Ya, anggap kalian 50-50 menangnya. Itu kan ya statistiknya udah mulai mirip judi ya. Ibaratnya kalian flip coin, kemungkinannya kan itu 50-50. Misalnya kalian flip 100 kali, 50 kali menang, 50 kali kalah, profitnya sama lossnya sama 50-50. Sedangkan sekarang kalau 50 kali menang, 50 kali kalah, 50-50, lossnya itu lebih banyak dibanding profit ya. Karena profitnya hanya ketika kita bisa menebak dengan benar, kita hanya dikasih 80-90%. Sedangkan kalau kita salah nebak, itu 100%. Mungkin ada yang bilang, tapi kan marketnya bisa dianalisa, bisa ditarik garis lah, support, resisten, dianalisa chartnya segala macam. Masalahnya, time frame-nya itu terlalu singkat, 1 menit, bahkan 5 detik. Dalam 1 menit atau 5 detik, siapa sih yang bisa prediksi? Siapa sih yang bisa analisa? Analisa itu berlaku untuk berapa jam ke depan, berapa hari ke depan. Itulah analisa. Kalau 1 menit, mungkin lebih seperti tebak-menebak. Kata kebanyakan orang ya. Bagaimana menurut kalian? Coba komen aja di bawah. Menurut kalian seperti tebak-tebakan atau beneran bisa dianalisa? Ya, komen aja kalian. Intinya, kalau kalian 50% menang, 50% kalah, ujung-ujungnya tetap kalian rugi. Itu dari segi risk to reward. Ya, anggap bandarnya fair atau brokernya fair. Masalahnya, 99% broker binary option itu nakal. Kenapa bisa nakal? Karena regulasinya bisa dicek sendiri, 99% regulasinya pun tidak jelas. Itu ya guys. Dan broker binary option 100% pasti bandar.
Berbeda dengan forex. Kalau broker forex, ada yang bandar, memang ada yang bandar, yang dapat keuntungan dari loss orang. Tapi kalau broker forex yang benar, dapat keuntungan dari transaksi orang, dari spread. Ketika orang menjual dan membeli, seperti money changer, harga jual dan membeli berbeda kan. Nah, dari spread atau dari commission. Jadi ketika melakukan transaksi, ada biaya yang fee, misalnya berapa persen lah, dijadikan fee untuk broker bisa nutup biaya operasionalnya. Ya, itu kalau broker yang benar, harusnya benar-benar jelas, oh broker untungnya dari sini loh. Broker untungnya dari spread, dari selisih harga jual beli, atau broker untungnya dari commission. Jadi komisi yang ditarik dari setiap transaksi. Itu harusnya broker yang benar. Kalau broker yang nggak ngasih tahu mereka dapat untungnya dari mana, sama sekali nggak transparan, jangan-jangan dapat untungnya dari kerugian pemainnya, dari loss membernya. Itu kalau broker bandar. Di forex yang bandar ada, tapi di binary option 100% bandar. Ya, kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue udah cek sendiri, kalian juga bisa cek sendiri regulasinya dan lain-lain. Mereka itu mau setor kemana? Liquidity provider siapa? Kalau forex kan ada store ke liquidity provider, mereka juga bisa store ke bank. Bank ada layanan kontrak derivatif CFD. Itu kan kalau broker forex yang benar ya. Oke, ini bahas tadi matematika statistika. Nah, sekarang kita bahas market. Dari sisi market, dua-duanya sama-sama di market derivatif. Alias ketika kita membeli atau menjual, kita tidak membeli atau menjual sebuah aset, melainkan sebuah kontrak. Itu sama. Binary dengan forex. Masalahnya, bedanya. Kalau di forex itu kalau broker yang benar ya, broker yang benar, kontraknya itu dia oper lagi orderannya ke liquidity provider. Jadi kontraknya itu benar-benar kontrak nyata gitu. Ibaratnya ini market derivatif ya. Berbeda dengan kita beli kripto, beli saham, ada wujud sahamnya, ada wujud kriptonya. Apalagi kripto, kalau beli kripto spot ya, bukan yang futures, spot. Beli kripto bisa ditransfer ke exchange lain, bahkan ke wallet personal kita. Wallet yang tidak terhubung dengan centralized exchange, yang decentralized. Itu bisa kalau kripto, itu pembahasannya panjang. Ya. Tapi kalau di forex sama di binary option, itu dua-duanya sama-sama derivatif. Nah, yang membedakan apa? Marketnya fair atau enggak? Nah, itu cara tahu fair atau enggaknya gimana? Banyak broker binary option itu menyediakan market OTC hari Sabtu atau Minggu. OTC itu market apa? Itu market buatan mereka, market bandar. Ya karena market real di dunia itu nggak ada OTC Sabtu atau Minggu. Adanya Senin sampai Jumat, close. Dan hari libur nasional, hari libur besar, itu juga close. Kalau hari di mana market realnya, market banknya close, tapi di broker tetap buka, itu seharusnya sudah menjadi pertanyaan. OTC, apa itu OTC? Over the counter katanya, market buatan dia sendiri, bandar. Candlestick-nya ngikutin market global nggak? Apakah dia ada permainan? Nah, gue punya pengalaman. Ada yang namanya trading barang di salah satu broker binary option, tapi broker yang lain juga banyak yang seperti itu ya. Di salah satu broker binary option, gue nggak mau sebut nama di sini karena gue nggak mau menjelekkan semua pihak manapun. Ini video murni untuk edukasi. Ada pengalaman di mana dua orang, nggak dua orang lagi, itu beberapa orang lah, ada beberapa orang open posisi di saat yang sama, tapi kok candle-nya beda. Satu ada yang profit, yang lain ada yang loss. Kenapa bisa seperti itu? Kok ada yang perbedaan? Ya antara ini ya, akunnya si A sama akun si B, kok pergerakan candle-nya beda? Nah, itu patut dipertanyakan. Biasanya yang meregulasi, biasanya pergerakan candle atau apa gitu, itu dikontrol sama regulator. Masalahnya nanti dibahas ya di video ini. 99% broker binary option itu regulasinya nggak jelas. Ya, jadi misalnya market, oke, harganya dia bilang, oh kan harganya ngikutin market. Marketnya benar nggak? Dia datanya kalau dibandingin sama market yang real, sama misalnya di TradingView sama broker-broker lain, sama nggak candle-nya? Tapi itu juga sulit untuk jadi argumen karena bisa bilang, oh candle beda-beda sedikit itu wajar. Selisih perbedaan broker, selisih sedikit wajar. Yang nggak wajar apa? Kalau di broker lain misalnya harganya flat, ya, naik turun sedikit, tiba-tiba ada candle tebel di broker A, sedangkan di broker lain enggak. Nah, itu yang nggak wajar. Di binary option, itu banyak terjadi. Ya, mungkin nggak semua, tapi kebanyakan broker binary option seperti itu. Kenapa? Karena bisa dilihat dari regulasinya pun biasa kurang jelas. Di forex pun bukannya nggak ada loh, ada. Itu namanya stop hunting. Dia ngincar supaya stop loss-nya orang-orang pada kena. Ya, stop hunting.
Tapi biasa itu di broker yang regulasinya, balik lagi regulasinya nggak jelas, nggak ada yang ngawasin. Kalau di broker yang regulasi jelas, dia berani-berani stop hunting kayak gitu, dilaporin ke pihak regulator, regulasi dicabut. Itu kalau broker jelas. Ya, bukan nggak ada loh. Biasanya yang melakukan seperti itu adalah broker bandar. Dan di binary option 100% bandar. 100% bandar. Kalau di forex ada yang bandar, ada yang non bandar, ada lagi yang hybrid. Jadi semi bandar. Ya, misalnya sebagian trader transaksi diterusin ke liquidity provider atau bank, sebagian lagi dia bandarin sendiri. Ada. Yang suka stop hunting, itu pasti, atau stop hunting atau candle dipermainin, itu pasti bandar. Pasti bandar. Binary option, itu 100% bandar. Tapi bandar belum tentu nggak jujur loh. Tapi yang nggak jujur, candlenya pasti bandar. Paham nggak? Ya. Oke, next. Mungkin kalian ada yang nanya nih, broker binary option contohnya apa? Ya kalian bisa tahu sendirilah, yang 1 menit bisa pilihan cuma 2, profit atau loss. Apa dari awal kontraknya udah di set 1 menit. Biasa binary option juga sebagian nyebut dengan fixed time asset lah, fixed time trade. Ya kalian bisa cari sendirilah ya. Gua nggak mau nyebut nama di sini. Oke, 3. Keuntungan broker. Keuntungan broker dari mana? Nah, kalau binary option itu kan 100% bandar, semua broker berarti keuntungan dari loss pemainnya. Jadi kalau ada yang profit, justru broker rugi. Nah, kalau ada yang loss, broker untung. Disitulah kepentingan broker dengan kepentingan trader sudah berlawanan. Nggak fair marketnya. Kadang permainan lah, ini itu. Kadang nggak bisa di-withdraw lah, ini nggak cair. Kenapa seperti itu? Karena broker itu kalau ada yang profit malah dia rugi. Kalau broker bandar. Nah, itu di binary option 100% bandar. Ya, kalau di forex, apakah ada yang bandar? Ada yang bandar, jangan salah. Nah, tapi broker forex yang benar, yang non bandar, itu yang dapat untung dari spread atau commission. Yang ngomong-ngomong spread atau commission, buat yang belum tahu, spread itu selisih harga jual dan beli. Contoh ya, kita masuk ke HP sini, lihat itu harga sell dengan harga buy itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Tuh lihat sedikit 05, 07, beda dikit. Bisa bedanya cuma 20 poin, spreadnya 20 poin. Kok bisa? Karena broker memang untung dari situ ketika ada yang melakukan transaksi buy atau sell. Itu orang nggak langsung buy-nya di posisi yang sama. Misalnya buy. Buy kan kalau naik tambah untung. Dia ngebelinya sedikit di atas harga market. Sedikit. Nah, broker ambil untung dari situ tuh, spread. Itu namanya spread. Kalau sell, open posisinya nggak pas di situnya, sedangkan di bawahnya sedikit. Itu dari spread. Atau dari kalau misalnya akun zero spread, nggak ada spread, alias kita membeli di harga market, dari setiap transaksi dikasih charge fix commission. Jadi ada charge fix, mau berapapun transaksinya atau di harga berapapun, charge-nya persentasenya selalu sama. Misalnya dari, ini misal, tapi nggak segede gini. Dari setiap transaksi dikasih charge 0,1% misalnya. Ya anggap aja fee jual beli. Nah, itu kalau akun zero spread. Itu kalau broker yang benar, yang non bandar, dia dari spread atau dari komisi. Dari setiap transaksi dia narik komisi. Tapi kan itu jelas. Dia terang-terangan. Yang jadi masalah kalau broker nggak terang-terangan, dapat untung dari mana? Itu kemungkinan bandar. Broker yang terlalu nol banget. Bingung, untungnya dari mana nih? Nah, itu. Ya guys, jadi udah tahu kan sekarang keuntungan broker. Kalau binary option fix semua dari loss pemain. Sedangkan forex ada yang dari loss pemain, ada yang dari spread atau commission. Itu yang bagus. Ya. Cara tahu bagus atau jeleknya gimana? Oke, nanti kita bahas ya. Sebenarnya simple, cek aja WikiFX review brokernya. Next. Nah, ini kita masuk ke perizinan broker. Nah, 99% broker binary option itu perizinannya nggak jelas. Kok gue bisa tahu? Karena bisa cek sendiri di apps WikiFX. Ya, kita bisa lihat nih di sini. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu broker di sensor. Karena gue nggak mau menyudutkan pihak manapun, tapi broker binary option yang lain ya samanya lah, 11-12. Bisa cek sendiri di WikiFX. Ini adalah aplikasi untuk kalian ngecek review broker, atau kalau kalian misalnya merasa dirugikan, kalian bisa laporan juga ke ke aplikasi ini atau web ini. Jadi kalian benar-benar bisa cek review broker, perizinannya. Dia bekerja sama dengan puluhan regulator di seluruh dunia. Jadi dari regulator ngasih informasi, dari pihak user ngasih informasi, sehingga review brokernya terpampang dengan jelas. Tapi hati-hati, beberapa broker pun
membeli review. Ibaratnya kalau kalian jualan di marketplace lah ya, toko oranye, toko hijau. Itu kan sama. Ada beberapa seller juga yang membeli review kan, biar reviewnya kayak positif. Nah, sama. Broker pun ada yang membeli review supaya reviewnya positif. Tapi kalau reviewnya jelek, itu udah fix jelek. Siapa sih yang sengaja dijelekin? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, kalian bisa cek perizinan broker binary option 90% itu nggak jelas. Taunya nggak jelas gimana? Mungkin dia di webnya ada, kayak ada izin. Tapi izinnya, siapa yang nerbitin? Apakah mereka negara? Apakah mereka punya kredibilitas? Atau mereka adalah sebuah lembaga di mana dibayar izin terbit? Lembaga nggak jelas. Nah, itu yang terjadi di binary option. Mungkin mereka bilang izinnya internasional, apalah. Itu bukan negara, cuy. Mereka bilang internasional apa? Lembaga yang nerbitinnya kredibel atau enggak? Nah, kalau gua saranin, kita pakai broker forex yang izinnya diterbitkan oleh negara-negara. Kalau di Indonesia, itu izin Bapepti. Tapi kalau kalian mau pakai broker asing yang mungkin belum berizin Bapepti, mungkin kalian bisa cek juga perizinannya dari negara mana. Beberapa negara lebih kuat dibanding negara lain. Contoh, perizinan negara lain, ada FCA dari UK, ada SISEC dari Cyprus, atau ASIC Australia, itu juga ada. Nah, kalian bisa cek. Mungkin sebuah broker nggak mungkin punya perizinan dari semua negara. Tapi kalau dia udah ada perizinan dari beberapa negara, itu sebuah indikasi bahwa brokernya bagus. Ya, kalau binary option, hampir semuanya gue cek perizinan nggak jelas. Kenapa? Karena mereka ngakunya trading alias jual beli perdagangan. Sedangkan binary option sendiri instrumennya itu di UK diklasifikasi sebagai gambling. Masuk perizinan gambling commission, bukan trading. Ya bukan perdagangan. Itu ya guys. Nah, kita bisa lihat lagi sekarang dari perizinan broker, kita cek lagi review brokernya. Nah, bisa cek ya ini review, bisa cek lagi review brokernya di bawah. Kalau sebuah broker di WikiFX sudah tulisannya semua, scam, nggak bisa bayar, akun di ban permanen, akun gua profit di ban permanen nih, my account was permanently banned. Itu contoh udah broker, itu udah fix broker bandar. Kedua, broker bandar yang nggak jujur. Itu udah harusnya stay away lah. Dari skornya sendiri harusnya kalian udah tahu. Ya sebuah broker, skornya sendiri 1 dari 10. Itu udah di bawah 2 dari 10 itu jelek banget. Skornya udah nggak lulus. Broker yang bagus itu skornya sekitar 6 atau 7 ke atas lah ya. 6 atau 7 ke atas dari 10. Nih, contoh salah satu broker. Nah, contoh salah satu broker, ini broker HFM, tuh reviewnya 7 dari 10. Nah, ini oke. 6 atau 7 ke atas dari 10 itu udah oke. Ya, tapi kalau 1, itu wajib disingkirkan. Kalian bisa cek, ini juga brokernya, bukan mau promosi ya, ini salah satu broker yang gua pakai dari puluhan broker. Gua pernah nyobain itu. Ini yang gua pakai nih sampai sekarang. Lihat, izinnya SISEC, FCA, dari UK, FCA, terus ada SISEC dari Cyprus, ada lagi ini dari South Africa, DFSA, banyak izinnya, ya. Kalau lihat reviewnya juga sebagian memang, ya ada yang positif negatif lah, tapi kebanyakan reviewnya adalah positif, itu penting. Kalau kebanyakan adalah negatif, harus berhati-hati. Nah, kalau kalian mau pakai sebuah broker nih, mau cek dulu regulasinya benar atau nggak, cari aja di WikiFX, pasti ada reviewnya. Kalau yang udah di WikiFX skornya bagus, ya kemungkinan besar itu oke. Karena WikiFX bahkan untuk broker-broker besar, dia sampai ngecek datengin kantornya. Nah, untuk broker yang tadi, yang HFM gua pakai itu, dia udah punya anak perusahaannya namanya HFX Berjangka. Nih, kita bisa cek. HFX Berjangka ini sudah berizin Bapepti. Nah, ini masih satu perusahaan sama HFM. HFM adalah induk perusahaannya, HFX itu anak perusahaannya. Jadi sama aja, karena skemanya peraturan Bapepti di Indonesia memang dia harus membuat sebuah anak perusahaan di Indonesia. Jadi memang seperti itu. Broker-broker lain yang punya izin di Indonesia aja seperti Monex. Monex kan ada brokernya asing, tapi di Indonesia dia jadi MIFX. Mungkin kalau kalian pernah lihat iklannya, ini cukup gencar di YouTube. Ya. Nah, ini anak perusahaannya yang sudah berizin di Indonesia, sama seperti HFM tadi, Hot Forex Market. Itu sama. Ya, jadi dia udah berizin Bapepti di Indonesia, tapi yang berizin adalah anak perusahaannya. Karena emang peraturan Bapepti seperti itu, harus dia mendirikan anak perusahaan. Ya. Nah, kalau dari pengalaman gua pribadi, gua pakai broker binary option, udah pakai beberapa dan di dua broker yang berbeda loh.
gua udah pernah akunnya ditutup. Akun sebagai trader, ya. Ditutup. Dana gua hilang aja semua di dalamnya. Bayangin kalau hal itu sampai terjadi ke kalian. Nah, di broker forex, karena sampai saat ini gua selalu pakai broker yang reviewnya bagus, yang gua cek dulu regulasinya dan lain-lain. Sampai saat ini gua nggak pernah akun trading gua ditutup. Ya, ini pengalaman gua pribadi. Mungkin pengalaman kalian berbeda, komen aja di bawah. Ya. Kemudian, dari sisi afiliator atau marketingnya, atau IB, istilahnya IB kalau di forex, intinya marketingnya lah. Dapat untungnya dari mana? Like, komen, dan subscribe dulu ya. Sebelum gua bahas, coba ya. Like, subscribe, dan klik lonceng dulu. Oke. Dari sisi afiliator sendiri, afiliator binary option itu dapat untung dari profit sharing kerugian trader, kerugian membernya. Jadi orang-orang yang join lewat linknya dia, itu afiliatornya dapat profit sharing dari kerugiannya. Nah itu jadi ibaratnya bagi hasil, tapi bagi hasil dari kerugian. Mungkin ada yang viral kan 70%, ada yang viral 60%, ada yang 80%, macam-macam. Beda broker, beda-beda. Nah itu sendiri harusnya sudah, ibaratnya mereka tuh kerjasama dengan oknum mentor untuk merugikan nasabah, merugikan member. Nah, kebanyakan broker binary option itu seperti itu. Kalian cek sendirilah ratingnya di WikiFX. Yang ratingnya jelek udah pasti sistem kerjasamanya dengan afiliator seperti itu. Ya, kalau jadi afiliator memang menguntungkan kalau mereka bisa menggiring orang untuk dibantai. Tapi kan apakah etis itu ya? Oke, kalau dari forex untungnya dari mana nih afiliator atau IB-nya atau marketingnya? Untungnya dari komisi yang spread. Jadi kan ada spread, harga selisih jual beli. Nah, broker kan udah dapat nih spread, misalnya spreadnya $20 dari setiap open posisi satu lot. Nah, pihak marketingnya atau IB-nya itu dibagi commission. Ada yang satu broker $10 per lot, ada yang misalnya $6 per lot, tergantung broker macam-macam. Tapi si IB-nya itu dibayar dari transaksi pemainnya. Jadi mereka open posisi dapat komisi, open posisi dapat komisi. Beda dengan binary option, mereka open posisi bukan dari situ, tapi dari loss. Dapat. Ya kalau dari loss otomatis besar dong jumlahnya. Karena kan yang deposit apalagi di sebuah aplikasi di mana lingkungannya udah orang pasti loss punya. Ibaratnya tempat kita bermainnya sendiri udah dicurangi. Misalnya kita balap lari, jalannya sendiri udah dirusakin, udah dibikin kalah. Ya profit sharing buat afiliator besar dong. Ya makanya itu yang menyedihkan sebenarnya, fakta yang menyedihkan. Broker apa yang seperti itu? Nah, sekali lagi gue nggak akan sebut nama broker. Kalian cek aja sendiri di WikiFX. Kalian bisa cek sendiri. Gue kasih tahu cara ngeceknya. Karena ya mungkin gue nggak mau menyinggung pihak-pihak yang terlibat lah ya. Gue nggak mau. Ya. Kok gue bisa ngomong gini? Karena gue sendiri, gue pernah mendalami, gue pernah benar-benar ngecek semua. Dari sisi trader di binary option. Dan juga dari sisi afiliator. Gue pernah nyobain. Gue pernah ngecek sendiri. Ya, nyobain, bener-bener dites semuanya, cross test. Dan di forex pun sama. Dari sisi trader, dari sisi IB atau afiliator atau marketingnya, gue juga pernah nyoba. Nah, itu yang membedakan ya guys. Tapi kalau untuk sekarang, gue bukan afiliator broker manapun. Ya, kalau kalian, contoh, kalau kalian gabung nih di kelas gue, KFX, Ken Wilboy FX, itu linknya di deskripsi, bisa belajar dari nol sampai berhasil. Itu kalian bebas mau pakai broker manapun. Ya, kita memang ada broker rekomendasi, tapi kalau mau broker yang lain, silahkan. Nah, kalian harus hati-hati sama oknum mentor yang bilangnya, oh edukasinya gratis, semua gratis. Untungnya dari mana? Jangan-jangan dia afiliator broker. Ya kalau afiliator broker yang bagus, regulasinya masih oke lah. Tapi kalau afiliator broker yang dapat untung dari loss, broker bandar, ya itu kan sama dengan dia bekerja sama untuk sesuatu yang tidak mengasihkan ya. Sama-sama bekerja sama untuk bantai orang, bantai saldo tradernya. Itu harus hati-hati. Oke, justru kalau orang yang terang-terangan, kita edukasi dari kelasnya, dari trading, kita buka kelas apa, justru itu bagus, fair-fairan. Edukasi, bebas, mau pakai broker manapun. Itu justru menurut gue yang fair. Ya. Kalau kalian ada pertanyaan lain seputar trading atau dunia forex, dan mau belajar dari nol sampai mahir, linknya di deskripsi, silakan gabung di KFX. Itu komunitas kita, kalian dapat edukasi juga. Dan dapat signal setiap harinya seumur hidup. Sekarang lagi promo, hanya 99.000. Promo terbatas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng channel ini. Thank you semuanya, dan salam cuan.